Kemudian bahkan sudah ada Pak Rizik pengakuan-pengakuan bahwa Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim, ya. Pengakuan-pengakuan kepada Jawa Barat adalah milik Habib dan lain sebagainya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Anda meminta PWLS dibubarkan. Padahal sebenarnya PWLS itu ada karena adalah seolah-olah undangan kalian. Dan juga buat siapapun yang mendukung Pak Alwi ini adalah yang meminta juga adalah PWLS dibubarkan, adalah juga sama anehnya gitu kan tadi. Padahal dianggap PWLS sebagai adu domba, PWLS adalah sebagai adalah pemecah belah umat. Coba lihat dari pidato siapa daripada kiai-kiai PWLS yang mengadu domba umat. Coba dengarkan bagaimana adalah saudara kita Pak Rizik Syihab adalah selalu mengajak perang, mengasah golok, mengasah badik, mengasah ini semua, ya. Dan selalu mengajak adu domba umat. Ini yang mengadu domba umat ini siapa, gitu kan? Pak Rizik, walaupun saya masih di Bangkok, tapi rasanya gatal saya tidak mengomentari video itu. Pada dasarnya yang PKI itu adalah siapa? Dari mulai Muso, ya, Al-Munawar adalah Pak Alwi. Kemudian juga adalah Aidit juga Pak Alwi. Barokbah juga adalah Pak Alwi. Dan kita sudah mengerti semua bahwa sesungguhnya Pak Rizik, ya, negara kamu itu Yaman, satu-satunya negara di Timur Tengah yang berlandaskan juga adalah pernah menganut komunis, ya. Jadi sekali lagi tolong jangan menghina PWI, ya. Karena jujur saja PWI ada, kami ada, ya. Dan terutama adalah saya pribadi adalah muhibbin berat, ya. Puluhan tahun saya mencintai Habaib. Pada saat masalah ini muncul dan Habaib itu memalukan, tidak menunjukkan akhlak, ya. Sebagai seorang zuriat Nabi, kami pun mulai bertanya. Sampai muncullah Kiai Madudin membuktikan dengan tesisnya bahwa Anda bukan zuriat Nabi. Maka seharusnya jangan meminta PWI dibubarkan. PWI ada karena yang pertama adalah jelas bahwa Anda tidak mau menerima kenyataan secara ilmiah yang sudah dibuktikan, baik secara ilmu filologi, secara ilmu genetika, ilmu DNA, ya, bahwa sesungguhnya adalah seluruh kaum Ba'alwi itu adalah jangankan adalah keturunan Nabi, bahkan Bani Quraisy saja bukan, orang Arab saja bukan. Ini satu fakta. Jadi kita bukan ingin menjelekkan Pak Rizik dan Pak Bahar dan juga teman-teman semua, tapi ini adalah kenyataan yang ada, ya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Pak Rizik teriak-teriak menyebutkan kami PKI, menyebutkan kami adalah gerombolan-gerombolan, menyebutkan kami adalah orang-orang yang harus dibubarkan, sementara PWLS adalah lembaga yang sudah resmi berbadan hukum. Yang justru dibubarkan Pak Rizik adalah HTI, FPI, ya. Nah inilah yang sebenarnya kebalik-balik, ya. Maka sekali lagi saya harus ingatkan kepada Pak Rizik, ya, semua dan sahabat-sahabat saya di Ba'alwi adalah sadarilah bahwa sesungguhnya sampai hari ini Ba'alwi tidak bisa menunjukkan, baik Robitoh Alawiyah tidak menunjukkan secara ilmiah, baik pun secara kitab sejarah dan lain sebagainya, kitab nasab, bahwa adalah kalian tersambung kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya yang barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Jadi yang kedua, bahwa PWLS ini tidak akan ada sebenarnya kalau seandainya dari awal para Habib ini menerima secara ilmiah fakta ini sebenarnya. Jadi nggak usah dibubarkan karena merupakan reaksi daripada adanya kalian. Kenapa kita adalah bereaksi? Karena pertama, kalian masih mengotot bahwa kalian adalah sebagai mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fakta-fakta yang lain, yang akhirnya juga adalah menuduh adalah kepada kami sebagai adalah orang-orang PKI, tapi faktanya adalah
Justru adalah sejarah membuktikan para habaib lah sebetulnya para PKI itu. Coba tolong ya, juga buat masyarakat agak cerdas tadi semua. Nggak usah marah, marilah kita belajar, mulai belajar menggunakan nalar, menggunakan ilmu pengetahuan tadi semua ya. Yang kedua, fakta bahwa kenapa PWLS ini muncul karena tadi sudah adanya adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, pengklaiman atas bahkan diklaim bahwa kemerdekaan tidak akan ada kalau tanpa adanya Habib, bahwa kemudian juga ada pengklaiman bahwa negara ini akan hancur tanpa adanya Habib. Kemudian bahkan sudah ada Pak Rizik pengakuan-pengakuan bahwa Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim ya, pengakuan-pengakuan kepada Jawa Barat adalah milik Habib dan lain sebagainya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Anda meminta PWLS dibubarkan, padahal sebenarnya PWLS itu ada karena adalah seolah-olah undangan kalian. Dan juga buat siapapun yang mendukung Pak Alwi ini adalah yang meminta juga adalah PWLS dibubarkan, adalah juga sama anehnya gitu kan tadi. Padahal dianggap PWLS sebagai adu domba, PWLS adalah sebagai adalah pemecah belah umat. Coba lihat dari pidato siapa daripada kiai-kiai PWLS yang mengadu domba umat. Coba dengarkan bagaimana adalah saudara kita Pak Rizik Syihab adalah selalu mengajak perang, mengasah golok, mengasah badik, mengasah ini semua ya, dan selalu mengajak adu domba umat. Ini yang mengadu domba umat ini siapa gitu kan tadi. Jadi saya pribadi merespon, walaupun saya sedang jauh dari Indonesia, sedang ada di Thailand, tapi saya sedih melihat begitu kerasnya Pak Rizik ingin membubarkan PWLS dengan menuduh PWLS adalah PKI. Padahal fakta sejarah adalah dari mulai tahun 48 ya, baik yang di Surabaya, baik yang di Jawa Tengah, baik pun yang di Jakarta, Aidit, maupun yang di Kalimantan, semuanya Mbak Alwi. Sadari ini ya sah. Jadi juga buat masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi yang menuduh PWLS adalah merupakan keturunan PKI. Lihat siapa di dalamnya, lihat siapa pengurus-pengurus PWLS, baik tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Mereka adalah putra-putri adalah daripada dulu para pejuang-pejuang bangsa ini. Jadi PWLS ini jangan dituduh sebagai penjahat, PWLS ini jangan dituduh sebagai pengadu domba, justru ingin menyatukan umat. Tadi semua dari fakta yang ada, pengakuan Mbak Alwi atas bendera merah putih, pengakuan atas kemerdekaan, pengakuan atas lagu kebangsaan, lagu nasional, pengakuan kepada makam-makam pahlawan, pengakuan kepada pahlawan-pahlawan nasional yang dibalwikan, kemudian pemalsuan makam, ditambah lagi pengkaburan sejarah PBNU itu sendiri. Itu kan sebenarnya adalah siapa sebenarnya yang merusak itu Pak Rizik tadi semua. Tolong berikan kepada kami satu video daripada orang PWI yang ingin memecah belah umat. Tunjukkan kepada kami satu orator yang ada dari PWI yang ingin saya melihat adalah Kiai Madudin Usman, seorang ahli ilmu yang semua berbicaranya dengan landasan ilmu. Gus Abbas adalah orang daripada putra daripada adalah Kiai Abbas, dan semua yang berdiri di PWI ini semua adalah orang-orang yang insya Allah adalah berhati tulus yang ingin adalah kebaikan. Jadi tolong jangan gemborkan perang ya, karena saya juga menemukan sebuah video yang akan adakan pertemuan yang mengundang Rizik Syihab adalah di Bekasi, kemudian adalah menantang-nantang PWI. Kalau menurut saya adalah kalianlah sebenarnya yang membuat keributan ya. Sekali lagi marilah kita kalau merasa sebagai anak bangsa, kalau merasa adalah menjadi bagian daripada bangsa ini, kalau merasa memiliki bangsa ini, marilah kita duduk bersama kalau mau tadi semua, bukan ngajak perang ya, bukan saling memfitnah tadi semua ya, apalagi menuduh kami adalah sebagai PKI. Jauh kami ini dari PKI, karena kalau seandainya kami balik menuduh malah kalian akan menyalahkan tadi semua ya.
Itu saja barangkali sahabat. Terima kasih Mas Ibrahim yang mengirimkan video ya, yang mana dari pidato Rizik Syihab yang menuduh PWI adalah sebagai biang PKI, yang menuduh PWI LS sebagai biang adalah pemecah belah, adalah apa namanya, negara dan agama, yang menuduh PWI LS adalah sebagai apa namanya, orang-orang yang ingin merusak adalah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut saya kebalik ya. Kalau menurut saya kebalik ya, sekali lagi PWLS ada karena kalian mengaku-ngaku sebagai duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau kalian dari awal mengakui bahwa kalian bukan duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada yang ingin membelokkan sejarah bangsa ini dan sekaligus juga adalah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada reaksi yang negatif yang ingin membelokkan tentang sejarah, tentang juga adalah apa namanya, ancaman perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi PWLS saya hadir justru sebaliknya ingin menyatukan. Dari Bangkok, Thailand, apa saya tuh menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Keyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, heran, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut bukan atau peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Lah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi menyesali... kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib, dan Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, NU tidak terlibat untuk mendukung Ahmadiyah. Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi dengan tegas menolak Ahmadiyah dan meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah dengan cara arif dan bijak. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, itu penipuan. Justru saya ingin mengatakan itu pribadi Anda. Ahmadiyah, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan masjid dan pemukulan kepada wanita dan anak kecil. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada ajaran Islam yang akan itu. Nah sekarang mari tunjukkan di televisi mana wanitanya, mana anak-anaknya, mana orang cacatnya. Itu semua dusta. Baik, Kang Maman, kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak, wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Anda jangan menyebarkan fitnah. Pernyataan dari Gus Dur kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu.